Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah anggota keluarga kita masing-masing. Dan pada saat ini kami memimpin ibadah secara live streaming sebagai panduan ibadah Bapak Ibu jemaat di rumah. Bapak Ibu bisa bersaat teduh sejenak, kita mempersiapkan diri kita memasuki ibadah. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita menerima votum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita angkat pujian dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397, bait pertama hingga bait yang ketiga. Terpujilah Allah Maha Besar. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa, menyesali dosa kita, dan memohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi dan segala isinya, Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kepadamulah segala pujian, hormat, serta syukur ya Tuhan.
sebab Engkau baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan kesetiaan-Mu. Kami berterima kasih sebab Tuhan telah memberkati hidup kami dari waktu ke waktu. Tuhan telah melimpahkan kepada kami anugerah, kemurahan, dan berkat penyertaan, keselamatan. Hingga kami ada sebagaimana saat ini adalah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan semata. Terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas umur, terima kasih Tuhan atas kecukupan, atas kelimpahan, atas suka dan duka hidup. Terima kasih atas segala ciptaan, terima kasih atas kehadiran sanak saudara, handai taulan sahabat kerabat, dan anggota keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, sungguh tiada terhitung dan tiada ternilai berkat anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang menghadap hadirat kuasa-Mu yang maha kudus, membawa keberadaan kami masing-masing. Terlebih-lebih kami menyadari bahwa kami ini manusia berdosa. Sepatutnya kami dihukum setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Sesungguhnya kami ini adalah ulat dan debu yang tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan. Kasihani dan ampunilah kami ya Bapa, baik dengan pikiran dan perkataan serta perbuatan kami yang menyakiti Tuhan dan sesama kami. Sulitnya kami berdamai dengan diri kami, bahkan berdamai dengan orang lain. Ya Tuhan, ampuni dan rahmat-Mu yang besar anugerahkanlah kepada kami. Baharui kami oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap hari kami memperbaiki, menyesali, dan menjauhkan diri kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, terimalah ucapan syukur kami, ibadah kami. Hadirlah bersama-sama dengan kami. Oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Kembali kita angkat pujian kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438, bait pertama dan baitnya yang keempat. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Tuhan
kembali kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, karena Engkau adalah Allah yang maha hadir melalui firman-Mu yang kudus. Kiranya firman yang akan kami dengar, yang akan kami baca bersama, memberkati hidup kami, di mana kami boleh merenungkannya siang dan malam, menjadi standar hidup kami. Kemanapun kami keluar masuk, duduk, berdiri, berbaring, kami selalu ingat akan firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan, kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini sesuai dengan Almanak Nats Gereja Kalimantan Evangelis, Mazmur pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu bisa bersama dengan saya membacanya di dalam hati atau di rumah masing-masing. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamulah aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajariku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat diundang berdiri bersama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255, Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku
Sebelum kita membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang pengasih dan penyayang, Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini hamba-Mu memohon pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar memberikan hikmat dan kebijaksanaan, pencerahan akal budi, yang menggerakkan kami untuk melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat, berdasarkan firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu yang mendengarkannya. Oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini didasari dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-12 dengan judul Pengharapan Iman dan Kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa dan tentang segala kemuliaan yang akan menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudariku yang berada di rumah? Kiranya kita senantiasa sehat, bahagia, dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, tak seorang pun dari antara kita mengharapkan penderitaan. Bukankah kita berdoa agar hal tersebut jauh daripada kita? Namun saudaraku, kendati demikian, penderitaan adalah suatu kenyataan hidup yang tak terbantahkan. Dapat terjadi, dialami tanpa pandang bulu. Tak terkecuali orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku, seringkali orang gagal bangkit dari penderitaan adalah karena sikap yang terfokus pada permasalahan yang membuat kesedihan dan duka cita mendalam. Kita meratapinya, kita menyesalinya, kita mengutuki, bahkan kita mengasihani diri kita sendiri. Sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan.
yang harus kita perbuat, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan pada saat ini memberikan pesan mendalam kepada kita. Bagaimana dan apa yang seharusnya kita lakukan. Sikap kita sebagai orang percaya saat menghadapi penderitaan, ujian atau kesusahan hidup. Rasul Petrus dalam suratnya ini mendorong agar jemaat yang baru, yang rentan, yang ringkih, agar tidak berputus asa. Sekalipun mereka mengalami aniaya karena Kristus. Demikian hal tersebut diperparah karena mereka di bawah pemerintahan Nero yang jahat. Rasul Paulus mendorong mereka untuk terus bersukacita di dalam Tuhan. Dan pesan ini pun, dorongan Petrus ini pun kepada kita pada saat ini. Agar kita mengambil langkah iman, memusatkan perhatian kita pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, ayatnya yang ketiga. Karena melalui Dia, Yesus, manusia ini diselamatkan dari kebinasaan dan memperoleh jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal. Terhadap apa yang sudah diperbuat oleh Yesus bagi kita, bagi saudara, sudah semestinya kita bergairah, sudah semestinya kita bersemangat, tidak lesu, tidak menjadi loyo dalam mengucap syukur, dalam memuji Tuhan, dalam mengagungkan Tuhan, dalam pelbagai keadaan, apakah susah ataupun senang. Hendaknya kita semakin teguh, tidak mudah lapuk ataupun karam oleh pencobaan, oleh duka cita, penderitaan. Ingatlah saudaraku, Yesus sendiri pun telah menderita sengsara, namun Ia taat. Ia berserah dalam kesengsaraan dan penderitaan. Itulah bentuk Ia melawan daripada kejahatan. Itulah bentuk Ia melawan daripada ketidakadilan, bahkan dosa manusia. Ialah ketaatan dan berserah penuh kepada Bapa di surga. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ia menang, Ia bangkit dari penderitaan, kesengsaraan, bahkan dari kematian yang kekal. Bersama Dia, oleh Roh-Nya yang kudus, kita pasti bisa. Percayalah, Tuhan beserta kita. Yang kedua, apabila pencobaan dan derita mendera, kendati kita sudah berupaya, taat dan berserah, menepilah saudara. Berilah waktu kepada Tuhan, berilah hatimu kepada Tuhan, dalam saat yang teduh, saat yang tenang, berdoalah dengan tiada jemu-jemu, memohonlah hikmat daripada Tuhan, agar dimampukan memandang pencobaan atau penderitaan sebagai suatu kehormatan, sebagai suatu hal yang positif, yang berguna untuk kemurnian iman. Apakah kita ini seorang pejuang, seorang Kristen yang sejati, ataukah kita seorang pecundang? Pencobaan melatih kita untuk tekun percaya, menyadari tanpa Tuhan adalah kesia-siaan dan kehampaan belaka. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Yang ketiga, selama kita menjalani hidup kita di dunia ini, saudaraku, tentulah kita mempunyai hasrat, keinginan, cita-cita dan harapan agar kita hidup bahagia dan layak, bukan? Misalnya, kita bahagia karena kita sehat. Kita bahagia karena melihat orang tua kita umurnya panjang. Anak-anak kita pendidikan tinggi. Kebutuhan hidup kita, papan, sandang, dan pangan terpenuhi. Bahkan melampaui daripada itu. Namun, saudaraku, kita mesti sadar bahwa walaupun itu penting, walaupun itu berguna bagi kita menjalani kehidupan kita di tengah dunia ini, itu bersifat sementara. Tidak menjadi suatu jaminan untuk kita masuk surga. Firman Tuhan, Alkitab sebagai standar hidup kita,
mengajarkan kita tentang kebenaran Allah. Bahwa jauh lebih penting dan berharga daripada semua itu, usia, harta benda, dan sebagainya, adalah keselamatan jiwa kita. Dan itulah yang menjadi tujuan kita dalam ayatnya yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Dan ayat yang ke-9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Jadi keselamatan jiwa jauh lebih penting, jauh lebih berharga untuk kehidupan kita yang kekal. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang keempat, penderitaan kiranya tidak memperlemah kita atau membuat kita menjadi lemah. Tetapi penderitaan justru membuat kita semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh, semakin bersemangat. Dan melalui penderitaan pun Allah memakai kita menjadi alat di tangannya untuk memberitakan Injil, sebagaimana Paulus, sebagaimana Petrus, sebagaimana tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Menyaksikan keselamatan yang daripada Tuhan, menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita secara cuma-cuma. Menyaksikannya kepada orang lain melalui mulut kita. Menyaksikan kepada orang lain melalui rasa solidaritas kita. Kasih dan keadilan. Berbela rasa terhadap orang lain yang dalam kekurangan, dalam keterbatasan. Membesarkan hati orang-orang yang mengalami kesedihan dan sebagainya. Memberikan sokongan, pikiran, tenaga, bahkan memungkinkan uang atau harta kita sebagai alat mendukung pemberitaan Injil kabar sukacita dengan vikaris, penginjil, mahasiswa-mahasiswa praktek yang telah melayani di pelosok-pelosok desa dan daerah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian pun yang lainnya. Orang non-Kristen mungkin tidak membaca Injil, membaca Alkitab. Tetapi mereka dapat mengetahui Injil, mendengar Injil melalui gaya hidup kita, melalui kesaksian kita, dengan membangun persahabatan, membangun kebersamaan, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Kiranya kita menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Dipersilahkan untuk bersaat teduh. Seraya itu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki doa syafaat. Bapak Ibu dapat berbicara kepada Tuhan melalui doa, mengungkapkan isi hati saudara, pergumulan saudara, harapan-harapan saudara. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu kita untuk berkonsentrasi, untuk fokus terhadap doa syafaat yang kita sampaikan kepada Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus memperlengkapi kata dan kalimat dari firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ini. Berilah hati kami yang terbuka seperti tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-hamba-Mu mendapat tempat berakar, bertumbuh, dan berbuah. Diberkatilah hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Diberkatilah jemaat Tuhan yang telah berkesaksian menyaksikan Injil yang telah mengubah, memperbaiki, dan membaharui hidup. Bapa dalam kerajaan surga, diberkatilah bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Secara khusus, bangsa dan negara kami, dunia pada umumnya.
menghadapi pergumulan, permasalahan, dan penderitaan akibat pandemik COVID-19 ini. Banyak yang telah menjadi korban, banyak juga yang terpapar positif COVID-19, banyak juga yang ODP, orang dalam pemantauan. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, memberkati para medis, mereka yang telah berjuang merawat, mengobati pasien-pasien yang terdampak. Tuhan melindungi mereka, menjaga mereka, memberi kesehatan, kekuatan. Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Tuhan memulihkan keadaan mereka. Tuhan menghibur mereka. Harapan kami ya Tuhan, bahwa wabah ini segera berlalu. Kami boleh aman, damai, beraktivitas. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami memohon Roh-Mu yang kudus memberkati para pemimpin kami dengan bijaksana, dengan penuh tanggung jawab, dengan keadilan dan kasih, untuk menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan terjadi di kehidupan bangsa dan negara kami ini. Tuhan menghibur mereka yang berduka cita dan berbeban berat. Tuhan melawat dan menopang mereka yang berputus asa dan hilang pengharapan. Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka yang sakit di rumah sakit. Tuhan mengembalakan mereka yang jalan hidupnya jauh daripada Tuhan, jauh dari persekutuan. Diberkatilah keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha, memberi kecukupan dan kelimpahan. Diberkatilah anak-anak kami, diberkatilah masa depan mereka, pendidikan mereka. Biarlah mereka ya Tuhan bersemangat, kendati mereka belajar di rumah, kendati mereka bersekolah dari rumah. Jemaat Tuhan yang bekerja di luar maupun di dalam rumah, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Ketika mengadakan perjalanan jauh dan dekat, Tuhan melindungi dari celaka, bahaya, malapetaka, dari segala kematian yang sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati mereka yang berulang tahun kelahiran, pernikahan sepanjang hari, minggu, bulan ini. Berlimpah sukacita dan rahmat Tuhan. Dari dalam mulut mereka mengagungkan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, diberkatilah majelis node, majelis resot, majelis jemaat. Jemaat Tuhan yang memberikan persembahan hidup melalui waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta benda uang mereka. Untuk mendukung, untuk menyokong program-program pembangunan gereja, program-program pembangunan pelayanan, jemaat gereja perorangan. Tuhan memberkati, menguduskan dan melayakkan itu semua. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih. Kiranya Engkau menjawab dan mendengar doa-doa kami, bukan karena siapa kami, siapa hamba-Mu, tetapi karena kasih sayang dan kemurahan Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus, kami berdoa. Sebagaimana Tuhan mengajar kami berdoa, demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat yang berada di rumah, atau dimanapun berada, sekarang kita sampai kepada persembahan syukur kita. Dengarkanlah nats pengantar persembahan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Kembali kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Dikuduskan persembahan yang akan kami serahkan. Tuhan memberkatinya, memberkati pekerjaan dan usaha kami,
memberi kecukupan dan kelimpahan. Terimalah persembahan ini, terimalah hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Seraya kita menyerahkan persembahan kita, jemaat Tuhan dapat mengumpulkan persembahan, baik yang di amplop yang sudah diserahkan, bisa diserahkan kepada gereja, di kantor, ataupun lingkungan, dan kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 149. Ucap syukur pada Tuhan. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan, pergilah dengan iman dan selamat, terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita.